Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang hakikat pendidikan di alam semesta makrokosmos. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Adani Indasari. Kepada pemateri pertama disilakan. Yaitu pendidikan dan kompetensinya. Menurut Nurcholish menyatakan bahwa pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai eduker, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Pendidikan mempunyai pengertian yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Terima kasih kepada Saudari Adani Indasari. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Nadila Firdausa. Baiklah, saya Nadila Firdausa akan melanjutkan hasil diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya adalah peserta didik dan karakteristiknya. Strategi pengajaran terdiri dari metode dan teknik atau prosedur yang menjamin siswa mencapai tujuan. Strategi dan metode pembelajaran berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Untuk memahami karakteristik peserta didik, seorang tenaga pendidik membutuhkan disiplin ilmu seperti psikologi belajar, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan bahkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan disiplin ilmu komunikasi. Selanjutnya adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami karakteristik peserta didik. Nah, yang pertama, membangun komunikasi verbal. Yang kedua, menjadi figur. Yang ketiga, berhati-hati dalam menyimpulkan karakter peserta didik. Yang keempat, mengenal tanda-tanda keanehan peserta didik. Dan yang kelima adalah bersifat terbuka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, materi ketiga akan dibacakan oleh Rahma Bella Agita Sigit. Kepada Rahma Bella Agita Sigit dipersilahkan. Hakikat manusia, fitrah dan potensi yang dimiliki manusia untuk ditumbuh kembangkan. 1. Hakikat manusia. Manusia dalam pandangan agama Islam, penggunaan kata al-insan pada umumnya digunakan untuk menggambarkan keistimewaan manusia penyandang predikat khalifah di muka bumi, sekaligus dihubungkan dengan proses penciptaannya. Keistimewaan manusia tersebut karena manusia merupakan makhluk psikis di samping makhluk fisik. Fisik manusia sebagai makhluk Allah yang mulia dan tertinggi derajatnya dibanding makhluk yang lain. Selanjutnya, untuk materi keempat akan dibacakan oleh Nadia Yuli Syafira. Kepada pemateri keempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat fitrah dan potensi yang dimiliki manusia untuk ditumbuh kembangkan. Hakikat fitrah. Fitrah adalah potensi untuk berevolusi menuju ketinggian, keluhuran, dan kesempurnaan. Oleh karena itu, fitrah hanya dimiliki oleh manusia yang bisa dikembangkan sebaik-baiknya atau menurun serendah-rendahnya, sehingga manusia bisa hidup berdasarkan fitrahnya atau sebaliknya. Selanjutnya, potensi yang dimiliki manusia untuk ditumbuh kembangkan. Menurut Muhammad Al-Qadri Burga 2019 menyatakan bahwa potensi manusia ini dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, optimalisasi pendengaran. Pendengaran berasal dari kata dengar, yang berarti dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga. Menurut mengindahkan, arti tersebut mengidentifikasi bahwa orang yang mendengar tidak hanya menjadikan indera pendengarnya sebagai alat untuk menanggapi stimulus bunyi, namun juga ada upaya untuk menuruti dan melaksanakan dengan baik dan benar. Yang kedua, optimalisasi penglihatan. Penglihatan berasal dari kata lihat, yang berarti
menggunakan mata untuk memandang, memperhatikan, atau mengamati. Arti tersebut mengidentifikasi bahwa melihat tidak hanya sebuah proses jatuhnya cahaya corona mata dan diterjemahkan dalam warna dan bentuk, akan tetapi dapat dimaknai sebagai upaya pengamatan dan penelitian. Yang ketiga yaitu optimalisasi hati. Dari sisi ini merupakan bagian dari manusia yang berfungsi sebagai pemandu, pengontrol, pengendalian struktur manusia yang lain sehingga membentuk karakter. Jika hati berfungsi secara normal, maka karakter manusia akan baik dan sesuai dengan fitrah asalnya. Karena manusia memiliki natur hilayah atau rabbaniyah atau ketuhanan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian paparan materi dari kelompok 2. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.